Oke, baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Roy Rafael Pangkei dengan NIM 220511 030051. Saya adalah mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk mengolah data manajemen dan proses administrasi. Microsoft Excel juga dapat melakukan operasi tabel atau mengolah data pada tabel, membuat laporan keuangan dalam skala besar, juga membuat grafik untuk memasukkan data yang dimiliki. Jadi di saat kita membuka aplikasi Microsoft Excel, tampilan awal yang akan muncul adalah seperti ini. Jadi pada tampilan awal ini kita dapat memilih template yang disediakan. Misalnya jika kita geser ke bawah, ada template misalnya yang seperti ini, yaitu template yang berbentuk kalender. Kemudian ada juga yang ini standard schedule, yaitu template yang berbentuk sebuah jadwal. Untuk penjelasan Microsoft Excel saat ini, kita akan memakai blank workbook atau Microsoft Excel yang masih kosong, dan kita masuk pada blank workbooknya. Tampilannya akan muncul yaitu seperti ini. Jadi penjelasan awalnya, tampilan awal yang kita lihat di sini, kita bisa melihat adanya columns dan juga row, yang bahasa Indonesianya adalah kolom dan baris. Jadi kolom di sini diwakili dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya berurutan ke kanan, dan kolom ini seperti yang kita ketahui yaitu berurutan ke bawah atau secara vertikal. Dan selain kolom ada juga baris. Jadi baris diwakili dengan simbol angka, yaitu yang ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berurutan ke bawah. Dan baris ini yaitu secara horizontal. Selain baris dan kolom juga ada namanya sel, yaitu pertemuan antar kolom dan baris. Misalnya saya klik di kotak yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa kotak tersebut adalah sebuah sel. Dan sel ini mempunyai nama, yaitu A1. Namanya kita ambil dari awalan dari kolom, kemudian diikuti dengan barisnya. Atau selain kita melihat dari situ, kita juga dapat melihat pada bagian di sini, yaitu name box di sini yang tertulis A1. Nah, selain name box di sini, di sebelah kanannya ada terdapat insert function, di mana jika kita mau mengisi data, misalnya pada bagian sel A2 di sini, misalnya kita klik, kita ketik mahasiswa, maka kata yang kita ketik
pada sel tersebut akan muncul pada insert function di sini. Dan jika kita sudah selesai memasukkan data kita dapat menekan enter. Kita juga dapat menggunakan tanda centang di sini sebagai enter, maka data tersebut akan diterima. Dan jika kita tidak ingin memasukkan data tersebut, maka kita dapat menekan cancel seperti ini. Maka kata yang kita ketik tadi akan hilang atau dihapus. Selain sel yang di sini, selain sel yang A1 tadi, sel juga ada pada bagian di sini, dan juga di sini. Jadi semua bagian pada kolom dan baris, tiap pertemuan kolom dan baris ini disebut sel, yang setiap selnya mempunyai nama seperti di sini, yaitu nama selnya B2 ya, karena sel tersebut ada pada kolom B dan baris kedua. Dan jika kita mengklik pada bagian di sini, maka sel tersebut bernama D4 karena sel tersebut ada pada kolom D dan baris keempat. Selain sel, ada juga namanya sel aktif. Nah, sel aktif ini adalah sel yang kita ketik atau kita klik, misalnya sel B3 ini. Sel yang aktif ditunjukkan dengan garis tebal pada pinggirannya. Kita zoom sedikit, seperti ini. Garis tebal berwarna hijau seperti ini, itulah yang dinamakan sel aktif. Dan selanjutnya, selain sel aktif, ada namanya range atau dalam bahasa Indonesia rentang, merupakan kumpulan beberapa sel yang berbeda. Jadi misalnya saya klik sel yang di sini, yaitu sel bernama A1. Dan jika saya tekan kotak warna hijau kecil di sini, maka kursor yang sebelumnya adalah bentuk tambah yang tebal, jika kita arahkan pada kotak yang di sini, maka kursornya akan menjadi bentuk tambah yang tipis. Dan kalau kita klik dan kita geser ke bawah sampai kepada baris ke-10, maka ini yang disebut sebagai range, yang dimulai dari sel A1 di sini sampai dengan sel A10 di sini. Jika kita tarik lagi ke atas dan kemudian kita dari sel A1 di sini kita klik lagi pada bagian di sini dan kita geser ke kanan, maka kita dapat melihat di sini range atau kumpulan sel yang dimulai dari sel A1 sampai dengan sel F1. Oke, dan selanjutnya ada juga yang namanya pada bagian di bawah kiri di sini ada namanya sheet 1. Nah, sheet ini sering kita kenal dengan namanya halaman. Jika kita menekan gambar tambah di sini atau logo tambah di sini, maka kita akan diberikan halaman yang kedua atau sheet kedua. Begitu juga seterusnya sheet 3, sheet 4. Jika kita ingin kembali pada sheet yang awal tadi, kita dapat mengklik sheet yang satu di sini. Jadi sesuai dengan tujuan kita mau memilih atau mengedit sheet halaman yang
jika kita mengklik kanan pada bagian sheet 1 ini, kita dapat melihat berbagai pilihan. Di sini ada delete, ada rename. Misalnya kita memilih pilihan rename, kita dapat mengubah nama halaman ini. Misalnya kita ubah dengan halaman lama. Tekan enter, maka yang sebelumnya halamannya bernama sheet 1 sekarang diubah menjadi halaman lama. Dan jika kita klik sheet 4 di sini dan kita klik kanan kembali, maka akan timbul pilihannya lagi. Jika kita menekan pilihan delete, maka sheet 4 ini akan hilang atau dihapus. Oke, kita kembali ke halaman yang pertama atau halaman lama, dan kita lihat pada bagian atas. Di sini ada berbagai macam tab. Misalnya seperti ini, ada file, ada home, ada insert, page layout, ada formulas, ada data, review, view, dan seterusnya. Terdapat 9 tab pada Microsoft Excel, dan jika kita melihat di bawahnya, di sini ada clipboard, ada phone, ada alignment. Itulah yang disebut dengan ribbon atau menu-menu yang ada pada tab atau bagian home. Begitu juga pada insert ada ribbon yang namanya tables, illustrations, add-ins, charts, dan lainnya. Pada tab home sering kita jumpai juga pada Microsoft Word. Pada tab home di sini kita dapat melihat menu phone di sini, yaitu kegunaannya misalnya kita mau mengetik dengan phone atau tema tulisannya, misalnya memakai tema Calibri di sini. Maka misalnya kita mengetik serat, maka kata yang telah kita masukkan pada sel ini, fontnya akan berubah. Begitu juga bentuk atau ukuran fontnya kita dapat mengubah, yaitu di sebelahnya. Di sini ada 12, 10, 8, dan 9, tergantung pilihan kita sendiri. Selain home ada juga namanya insert. Jadi pada insert di sini ada berbagai macam juga ribbon atau menu, di mana ada pictures, di mana kita dapat menaruh atau menambahkan sebuah gambar yang kita inginkan pada laporan kita di sini. Dan selain itu ada juga text box, di mana kalau kita mau atau menggunakan text box, kita dapat mengklik text box di sini, kemudian kita dapat menaruh kalimat atau kata yang ingin kita ketik dimanapun tempat yang kita inginkan, misalnya di bagian sini. Misalnya Manado. Jadi text box ini bisa dapat kita pindahkan di tempat manapun yang kita inginkan. Dan selain insert, ada juga page layout. Nah, page layout di sini ada yang namanya menunya page setup. Di sini ada margins, dan
margins di sini yaitu bentuk kertasnya atau ukuran kertas nanti yang akan kita print. Namun pada margins yang ada pada Microsoft Excel sangatlah berbeda dengan margin yang kita jumpai pada Microsoft Word. Selain page layout ada juga yang namanya formula. Formula di sini yaitu tempat kita menaruh atau bermain dengan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Misalnya jika kita klik pada bagian sini, kita dapat melihat pilihan-pilihan yaitu sum, average, count numbers, max, and min. Selain formula, ada juga yang namanya data. Nah, pada bagian data di sini kita dapat menyortir data yang kita input atau kita masukkan pada sel-sel di sini. Kita dapat menyortir data-data tersebut, misalnya membuat data tersebut dengan urutan mengikuti awal alfabet, misalnya mulai dari huruf A secara berurutan sampai huruf Z. Selain itu, ada juga review di sini. Selain review ada juga view. Nah, view di sini yaitu tempat kita meninjau hasil yang telah kita buat. Misalnya di sini kita dapat zoom, kita klik zoom di sini akan ada pilihan misalnya 100%, 75%. Jika kita pilih 100% maka zoomnya atau lembar yang kita sedang edit atau sedang kita isi akan mendekat sebanyak 100% atau zoom in sebanyak 100%. Selain itu ada juga page break review, di mana kita dapat melihat misalnya kita tarik, kita ketik angka di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kita ambil range-nya ini, kita ketik, kita klik tanda atau kotak hijau kecil di sini dan kita geser ke kanan, maka akan timbul angka yang sama sampai dengan baris atau kolom yang kita tujukan. Misalnya kita geser sampai pada huruf R di sini, maka angka-angka tersebut akan muncul pada sampai dengan kolom R. Dan jika kita menekan pilihan page break preview di sini, maka kita dapat melihat di mana page 1 atau halaman yang pertama, kemudian page 2 di sini, dan page 1-nya ada di sini. Oke. Jika kita ingin kembali lagi ke tampilan yang awal, kita dapat menekan pilihan normal di sini, maka pilihannya akan kembali lagi seperti pada awal. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Selanjutnya ada juga developer dan help di sini, yaitu tempat kita mengajukan kesulitan yang kita dapati di saat menggunakan Excel
atau hambatan yang kita dapati. Pada sel A2 di sini, yaitu yang saya isi dengan nama hewan, bisa dilihat bahwa kata yang telah saya isi di sini terpotong dan yang muncul hanyalah nama he, sedangkan one-nya terpotong. Begitu juga dengan pada sel B2 di sini, yaitu kata yang terpotong juga, yaitu one-nya. Jadi yang bisa kita lihat di sini hanyalah umur hewan. Umur he, sedangkan one-nya tidak. Nah, solusinya sangatlah mudah. Kita hanya mengarahkan kursor kita di bagian antara A dan B, kolom A dan B di sini, itu terdapat garis di tengahnya, di antaranya. Jadi jika kita menggeser kursor kita di antara A dan B, maka kursornya akan menjadi seperti ada batas ada garis tengah, kemudian ada arah panah mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, jika sudah menjadi kursornya sudah menjadi seperti itu, tinggal diklik dan digeser ke kanan selebar yang kita inginkan. Misalnya saya geser sampai di sini. Nah, maka kolom A tadi yang lebarnya agak kecil sekarang menjadi lebih besar, sehingga juga sel A2 tadi yang saya isi dengan nama hewan, yang dimana kata hewannya terpotong, di sini sudah bisa dapat dilihat dengan melebarkan kolom A seperti dengan cara tadi. Begitu juga dengan sel B2 di sini kita dapat lihat bahwa kata atau kalimat umur hewan ini masih terpotong. Jadi jika kita ingin merubahnya, kita tinggal mengarahkan kursor kita di antara kolom B dan C, klik dan digeser sesuai keinginan kita. Misalnya di sini, nah, kita bisa lihat umur hewan yang tadi terpotong. Kalimat umur hewan yang tadi terpotong di sini bisa kita lihat sudah tidak lagi. Nah, oke. Jadi bagaimanakah cara kita mengisi sel-sel di sini? Bagaimanakah cara saya mengisi misalnya pada sel A1 di sini, saya mengisi dengan kalimat hewan di Indonesia, dan juga pada sel A2 di sini saya mengisi dengan kata atau kalimat nama hewan. Caranya yaitu tinggal mengarahkan kursor kita di kotak atau di sel mana yang kita inginkan. Misalnya di sel D4 di sini, kita klik sekali saja, maka itu akan menjadi sel yang aktif, akan muncul garis hijau tebal. Dan jika kita ingin memasukkan teks atau kalimat di dalamnya, kita tinggal mengetik mouse kita sebanyak 2 kali seperti ini, maka kursornya akan berubah. Jika sudah berubah seperti ini, kita tinggal mengetik kata dan kalimat yang kita inginkan. Misalnya harimau. Jika sudah, tinggal kita mengklik pada bagian insert function di sini, itu centang di sini, atau kita langsung menekan keyboard enter pada keyboard kita sendiri. Maka kata
tersebut sudah terinput pada sel yang saya pilih tadi. Nah, sampai di sana penjelasan saya. Jika Anda sudah selesai mengisi laporan atau data yang telah Anda buat, Anda bisa langsung menyimpan atau save data tersebut dengan cara langsung menekan pada keyboard Ctrl bersamaan dengan huruf S, maka dia akan tersimpan secara otomatis, atau langsung diarahkan ke file di sini, yaitu pada pilihan Save As. Jika kita kembali lagi, kita akan melihat hasil yang telah kita buat tadi. Jika kita menekan file di sini, maka akan menuju tab file seperti yang telah saya buat tadi, yaitu menekan Ctrl bersama dengan huruf S, maka akan langsung ditujukan pada tab file dan langsung pada menu Save As. Nah, bagaimanakah cara menyimpan data yang telah kita buat? Tinggal kita memilih menu, misalnya di sini ada Save As, dan di dalam Save As ada juga pilihan This PC at Place dan juga Browse. Kita dapat menekan Browse di sini dan kita langsung menuju ke folder atau tempat. Kita disuruh memilih folder atau tempat kita ingin menyimpan data yang telah kita buat, atau Microsoft Excel yang telah kita buat tadi. Misalnya saya simpan di local disk C saya ini pada file install, kemudian folder tugas, nah di sini kita dapat mengganti nama data yang telah kita buat atau Microsoft Excel yang telah kita buat di sini. Misalnya diganti dengan tugas, dan kita langsung dapat menyimpan. Jika sudah selesai, kita langsung dapat menyimpan data yang telah kita buat ini dengan menekan save, tombol save yang ada di sini. Maka jika sudah kembali ke tampilan yang ini, maka data yang telah kita buat tersebut telah tersimpan. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai Microsoft Excel kali ini. Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share.